Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Vitamin Jiwa, Sapa Siap Juang. Dalam masa Prapaskah kali ini kita akan membahas tema tentang pengorbanan adalah karya cinta. Nah, seorang misionaris Irlandia yang bekerja di India, seorang yang bernama Amy Carmichael mengatakan bahwa kamu bisa memberi tanpa mencintai, tetapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Jadi bisa dibilang bahwa kalau orang itu mencintai, dia pasti memberi. Nah, cinta memang sebuah dorongan yang kuat untuk memberi atau bahkan berkorban bagi sesama. Nah, namun pada saat ini sayangnya di sekitar kita, kita sudah jarang menemui orang yang mau berkorban, mencintai dengan penuh pengorbanan kepada sesamanya. Bahkan di tengah keluarga sekalipun. Anggota keluarga mencintai, tapi dengan pamrih. Sulit mereka untuk berkorban satu dengan yang lain. Nah, sebagai orang Kristen, tidak jarang keluarga Kristen pun seperti ini. Nah, memang pertanyaannya kemudian kenapa ini terjadi? Kenapa begitu sulit kita mencintai dengan pengorbanan? Apa yang terjadi? Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini bersama seorang narasumber yang sudah kita kenal bersama. Beliau adalah seorang dokter dan juga seorang dosen dari STT Aletheia Lawang yang memegang mata kuliah ilmu pekabaran Injil. Mari kita sambut Dr. Hari Ratulangi. Shalom. Shalom. Sehat? Sehat, kuat. Baik, kita akan langsung saja dalam acara kita dengan tema pengorbanan adalah sebuah karya cinta. Seperti saya sampaikan tadi, nampaknya sulit kita menemukan orang dengan cinta yang begitu besar sehingga dia mau berkorban untuk sesamanya atau untuk keluarganya. Nah, sebenarnya cinta yang bagaimana sih yang sebenarnya itu bisa berkorban? Kenapa itu sulit sekarang kita temui? Baik, saudara, ada satu contoh yang baik untuk tema kita pada malam ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini, yang mungkin dapat kita jadikan contoh untuk karya cinta yang adalah pengorbanan itu. Yang pertama kita melihat karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar ini memberikan suatu karya kasih, karya cinta, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal. Dengan satu tujuan, yaitu supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan di sini adalah karena begitu besar kasih Allah, begitu besar inilah yang membuat suatu karya pengorbanan itu. Begitu besar ini artinya berapa besar? Saya pernah coba merenungkan. Apakah begitu besar itu sebesar ruangan ini? Tentu saudara bilang tidak, lebih besar. Apakah sebesar kota Malang ini? Tentu kita jawab, oh tidak, lebih besar lagi. Apakah sebesar Indonesia ini? Wah, lebih besar lagi. Apakah sebesar dunia ini? Wah, lebih besar lagi. Nah, kalau begitu, begitu besar kasih ini digambarkan sebagai apa?
sehingga karyanya adalah sebuah pengorbanan. Mari kita melihat bahwa saya mencatat di sini ada 4 hal yang menunjukkan kasih yang begitu besar itu. Yang pertama adalah kasih yang begitu besar itu adalah kasih yang tidak pakai syarat. Saudara, kalau dia pakai syarat, itu dia tidak besar. Karena ada syarat tertentu. Tapi ini tidak pakai syarat. Jadi ini menunjukkan kasih yang sangat besar. Contohnya, kita melihat ketika Yesus disalib bersama dengan penjahat. Yesus katakan kepada penjahat itu, hari ini juga engkau dan aku ada di Firdaus. Ini kasih Tuhan yang tidak pakai syarat. Kalau pakai syarat, tentunya penjahat ini tidak akan bisa masuk surga. Demikian juga kita melihat wanita tunasusila. Wanita tunasusila itu dia seharusnya dihukum, dilempari sama batu sampai mati. Akan tetapi Yesus katakan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita melihat nih kasih yang begitu besar ini ditunjukkan dengan tidak pakai syarat. Apapun keadaan orang itu tetap dikasihi. Termasuk Sakius misalnya. Sakius juga. Semua orang menolak dia. Tapi kasih yang tidak pakai syarat itu merangkul Sakius ini. Sehingga Sakius ini berubah menjadi seorang yang baik. Kemudian yang kedua, bahwa kasih yang begitu besar itu digambarkan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Nah, kalau kasih itu ada batasnya, maka kita melihat kasih itu tidak besar. Kenapa? Karena ada batas-batasnya. Karena kasih ini tidak dibatasi. Apapun juga, termasuk tidak dibatasi oleh sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ini tidak dibatasi sama itu. Kalau ada batas-batas suku, ada batas-batas agama, ras, dan antar golongan, ini kasih yang masih ada batasnya, yang tidak begitu besar. Saudara, contohnya, Yesus ketika disalib, dia berdoa. Dia katakan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang didoakan oleh Yesus di sini? Yang didoakan oleh Yesus bukan hanya orang yang menangisi dia saja, tetapi juga orang-orang yang mengejek dia, menghina dia, mengkhianati dia. Semua orang ini termasuk di dalam doa Yesus. Ini menunjukkan bahwa kasih ini adalah kasih yang tidak ada batasnya. Itulah kasih yang begitu besar itu. Dan berikutnya adalah bahwa kasih yang begitu besar itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Dari kekal sampai kekal. Di dalam jelas sekali bahwa kasih yang begitu besar ini tidak pernah berubah menjadi tidak mengasihi. Jadi kasih ini adalah kasih yang begitu besar yang tidak pernah berubah. Tetap selama-lamanya. Bahkan yang keempat dikatakan, saya katakan bahwa kasih ini adalah kasih yang kekal. Kalau kasih ini sementara, dia tidak begitu besar. Karena masih ada batas-batasnya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kasih yang begitu besar ini digambarkan sebagai kasih yang tidak punya syarat, kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak berubah, dan kasih yang kekal. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Apa perintah Tuhan yang berhubungan dengan kasih yang begitu besar ini? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Dalam perintah Tuhan yang baru. Ya, kalau begitu ada perintah yang lama, ada perintah yang lama. Perintah yang lama kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus berkata tidak seperti itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, apa artinya saling mengasihi ini? Artinya saya memberikan kasih saya dan saya menerima kasih saya. Saya memberikan kasih saya kepada Pak Bernard dan Pak Bernard memberikan kasihnya kepada saya. Ini yang disebut dengan saling mengasihi. Namun tidak berhenti di sini. Kenapa Tuhan tidak katakan hendaklah kamu saling mengasihi, titik. Tidak. Kenapa demikian? Yesus menambahkan, yang kamu harus pakai untuk saling mengasihi itu adalah kasih yang kualitasnya, yang mutunya sama dengan kasih Kristus. Saudara, ini yang Tuhan inginkan murid-muridnya lakukan, bahwa kasih yang kualitasnya sama dengan kasih Yesus. Sebentar, Pak. Tuhan Yesus memang meminta kita untuk saling mengasihi ya. Jadi bukan hanya memberi, tapi juga menerima kasih dari orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dengan kualitas yang sama, yang seperti Dia lakukan kepada kita. Yaitu tadi yang sudah disebutkan di dalam Yohanes 3:16, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak ada batasnya, tidak berubah, kasih yang kekal. Nah, pertanyaannya adalah apakah beda sebenarnya? Kenapa Allah atau Tuhan Yesus meminta kita mengasihi dengan kasih yang kualitasnya seperti kualitas Allah? Apakah memang beda antara kasih yang dilakukan oleh manusia? Saya mengasihi misalnya, kemudian mengasihi saya, apakah ini beda dengan kasih yang Allah berikan kepada saya? Nah, ini kan pertanyaannya, apakah itu beda kasih itu? Kenapa kok harus ditambahi sekualitas dengan kasihku? Nah, ini kan gimana? Ya, gini, untuk jelaskan ini, saya mau mengajak kita untuk melihat ada beberapa macam kasih yang kita kenal. Yang pertama adalah kasih eros namanya, yaitu kasih antara pria dan wanita. Ini kasih eros. Saudara, Tuhan tidak menganjurkan kita saling mengasihi dengan kasih eros ini. Saya berikan contoh di dalam Alkitab tentang cerita tentang kasih eros ini. Satu hari, Amnon, ini anaknya Raja Daud, jatuh hati sama adiknya. Jadi rupanya adik tirinya, lain ibunya, namanya Tamar. Saudara, jatuh hati sampai sakit. Akhirnya pamannya datang, Yonadab. Kenapa kamu sedih? Saya jatuh cinta sama adik saya, katanya Amnon. Amnon bilang, gampang, kasih tahu papamu. Ya, suruh dia adikmu datang ke sini untuk melayani kamu dengan memasakkan kamu makanan. Akhirnya dilakukan ketika Daud datang melihat Amnon yang sakit ini, Amnon minta seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Tamar datang tanpa punya pikiran apa-apa. Setelah dia bikinkan roti buat Amnon, kemudian Amnon rupanya suruh semua orang dari kamarnya itu keluar. Cuma sisa Tamar saja. Kemudian apa yang terjadi? Tangan Tamar dipegang oleh Amnon. Dan akhirnya Tamar diperkosa oleh Amnon. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Setelah diperkosa oleh Amnon, Tamar ini disuruh pergi sama Amnon. Dia tidak mau melihat mukanya Tamar lagi. Bayangkan, ini contoh. Itulah sebabnya Tuhan tidak menyuruh kita untuk saling mengasihi dengan kasih model seperti ini. Ya, habis manis sepah dibuang.
Kemudian ada kasih yang kedua, yaitu kasih storge. Ini adalah kasih antar anggota keluarga. Saudara, Tuhan juga tidak menyuruh kita saling mengasihi dengan kasih storge ini. Atau kasih sesama keluarga. Karena apa? Karena ada keluarga yang tidak cocok sama satu dengan yang lain. Walaupun keluarga, mereka tidak mengasihi. Bahkan banyak sekarang kita melihat orang keluarga yang anak-anaknya rebutan warisan. Saudara, kita melihat di sini bahwa karena itulah, maka kasih storge ini tidak dianjurkan oleh Yesus untuk dipakai saling mengasihi. Karena ini adalah kasih yang tidak bisa menghasilkan karya yang indah, yaitu pengorbanan. Kemudian kita melihat bahwa kasih ini yang ketiga adalah kasih filia, yaitu kasih sesama. Ini semua juga kita melihat ini pun tidak disuruh oleh Yesus untuk dipakai untuk saling mengasihi. Walaupun saudara, kasih eros, kasih storge, kasih dari filia ini adalah kasih yang dimiliki oleh manusia. Apakah tidak boleh manusia memiliki kasih ini? Oh, boleh. Tapi ada kasih yang keempat, yaitu kasih agape atau kasih Allah. Nah, kasih Allah ini adalah kasih Allah terhadap seluruh ciptaannya. Ini kasih Allah adalah kasih yang kita sudah bicarakan tadi, yaitu kasih yang begitu besar ini. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saudara, bahwa kasih eros, kasih stergo, kasih filia ini kita sebut kasih karena. Oh, saya mengasihi dia karena dia berikan saya uang setiap hari. Mungkin saya katakan, saya mengasihi istri saya. Kenapa? Karena dia bikinkan kopi saya setiap pagi. Ya. Kalau dia tidak bikinkan kopi, bagaimana? Wah, sorry, saya tidak bisa mengasihi dia. Ya. Oh, saya mengasihi dia karena dia bapak saya. Kalau dia bukan bapak saya, wah, sorry, saya tidak bisa mengasihi. Oleh karena itu, kasih ketiga kasih itu disebut dengan kasih karena. Ya. Sedangkan kasih yang keempat, disebut sebagai kasih walaupun. Saudara, jadi saya mengasihi dia walaupun dia sudah menghina saya, walaupun dia mengejek saya, walaupun dia sudah memperlakukan kasar kepada diri saya tetap mengasihi dia. Ini kasih walaupun. Dan ini adalah kasih yang dimiliki oleh Allah. Jadi dengan demikian kita melihat bedanya adalah kasih Allah itu adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak ada batasnya, dan kasih ini adalah kasih yang tidak berubah dan sifatnya kekal. Sedangkan kasih manusiawi atau kasih karena ini bersyarat, punya batas, berubah-ubah, dan sifatnya sementara. Itulah sebabnya maka Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan kasih yang kualitasnya sama dengan kasih Kristus ini. Inilah perbedaan antara dua macam kasih itu, katakan demikian. Jadi apakah memang karena ini kemudian karena beda kasih ya? Artinya yang satu kasih karena itu kan kasih yang dari manusia ya. Saya mengasihi dia karena wajahnya cantik, tapi kalau wajahnya sudah tidak cantik ya saya tidak jadi lagi mengasihi. Nah, apakah memang karena jenis kasih inilah yang membuat mengasihi sesama itu jadi lebih sulit? Ya, memang betul. Jadi kita melihat kasih karena itu adalah kasih yang memang kita melihat bahwa kasih ini tidak boleh dipergunakan. Tuhan Yesus katakan, akan tetapi gunakan kasih Allah. Kenapa? Karena sulit untuk saling mengasihi, sulit untuk memberikan kasih kepada orang lain. Karena apa? Oleh karena kasih itu butuh pengorbanan, saudara. Ketiga kasih yang kita bicara tadi, mungkin mereka sulit untuk memberikan pengorbanan, bahkan tidak bisa. Eros saja kasihnya berupa kasih pengorbanan ini sulit. Karya kasih eros, karya kasih dari stergo, karya kasih dari filia, ini adalah karya kasih yang tidak bisa memberikan pengorbanan yang tulus. Jadi oleh karena itulah kita melihat bahwa kasih yang bisa berkorban dengan tulus adalah kasih Allah.
Jadi itulah sebabnya, maka pengorbanan itu adalah karya kasih Allah. Berarti kalau kita bisa berkorban, yang kita bisa menunjukkan pengorbanan sebagai wujud karya cinta atau karya kasih ini, kalau kita mencintai atau kita mengasihi dengan kasih Allah, kan begitu ya? Ya, Ceritanya kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kan kasih Allah gitu ya. Eh, Bisakah kita manusia ini mengasihi dengan kasih Allah? Kita kan manusia punyanya ya cuma yang tiga tadi gitu loh. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih agape? Bisakah kita manusia mengasihi dengan kualitas kasih Allah dengan agape itu? Gimana, Pak? Baik. Jadi kita melihat di sini, memang kita kalau mikirnya begini, wah ini susah ya toh. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Allah tidak pernah memberikan perintah kepada kita yang mana kita tidak bisa melakukannya. Ya, jadi masalahnya sekarang bukan masalah tidak bisa. Seringkali kita itu tidak mau melakukannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kasih Allah ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Telah mengaruniakan kasihnya. Saudara, kasihnya. Kasihnya itu adalah di dalam anaknya. Kasihnya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah lihat di sini bahwa di dalam Yohanes pasal 3, Allah sudah mengaruniakan kasihnya. Kemudian kalau kita baca di dalam surat Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan di sana adalah dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah, perhatikan saudara, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat itu, bahwa sejak kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, maka Allah telah mengaruniakan, mencurahkan kasihnya kepada kita. Berarti dari dua ayat ini kita melihat bahwa di dalam diri orang yang percaya dan sudah menerima Kristus itu sudah memiliki kasih agape ini. Sudah memiliki kasih Allah ini. Oh, baik. Berarti seseorang itu bisa mewujudkan pengorbanan sebagai sebuah karya kasih, karya cinta, hanya kalau dia memiliki Kristus dalam hatinya. Dan sebagai orang Kristen kan harusnya kita sudah memiliki Kristus dalam hatinya. Dalam hati kita gitu ya, karena itu sudah dicurahkan oleh Allah. Nah, mungkin memperjelas saja, kadang-kadang kita masih bingung ya, apa yang dimaksud dengan memiliki atau Tuhan itu memberikan kepada kita, terus bentuknya gimana dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima kasih itu. Karena banyak juga orang Kristen yang ternyata tidak melakukan atau tidak mewujudkan kasih agape itu. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita bisa memiliki kasih Allah itu. Allah memang sudah memberikan kepada kita, tapi tanggung jawab apa yang mesti kita dapatkan gitu ya. Apakah kita, bagaimana cara kita menerima kasih itu? Baik, jadi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa bukan saja kita tahu bahwa Allah itu sudah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita, atau kita sudah tahu bahwa Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Ya, jadi tidak boleh cuma tahu, tapi harus benar-benar memiliki. Oleh karena itu, kita melihat di dalam 2 Korintus 5, 13 ayat 5, di sana dikatakan apa? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika kamu tidak yakin, maka kamu tidak akan tahan uji. Artinya apa? Ayat ini mau mengatakan pada kita, selidiki. Apakah betul Yesus itu sudah ada di dalam dirimu?
Saudara, ini sangat penting. Saya berikan contoh. Ini kesaksian saya, saudara ya. Satu hari di gereja kami itu diadakan satu seminar. Seminar pekabaran Injil. Nah, waktu seminar pekabaran Injil ini, maka sebelum acara mulai, saya berbicara dengan pendeta yang akan berbicara dalam seminar ini. Dalam pembicaraan itu dia tanya sama saya, "Hari, apakah kamu orang Kristen?" Wah, ini pertanyaan saya pikir guyonan, saudara. Kenapa saya pikir guyonan? Ya, oleh karena dia tahu saya waktu itu majelis gereja, saudara. Jadi ketika dia tanya saya bahwa apakah saya orang Kristen, tentu saya anggap ini guyonan, saudara ya. Saya langsung jawab, iya, sejak lahir saya sudah orang Kristen. Bahu saya ditepuk, bagus Hari, bagus. Wah, dipuji sama pendeta, saudara. Kepala saya jadi rodok besar ya. Karena kepala jadi rodok besar, saya takut kepala saya tidak cukup masuk pintu gereja karena pintu gereja kecil, saudara ya. Wah, saya bangga sekali. Kemudian dia tanya lagi, "Hari, apakah kamu sudah punya Yesus dalam hati?" Tidak pernah ada orang nanya gini sama saya. Tidak pernah, ya saudara. Oleh karena itu saya mikir, kok aneh ini pertanyaannya. Tapi karena sudah tadi dipuji, saudara, malu mau bilang nggak tahu, itu malu, saudara. Jadi bilang apa saya? Saya jawab aja ngawur, saudara. Waktu itu ngawur. Sudah. Wah. Kemudian setelah saya bilang sudah, saya mau pergi tinggalkan pendeta. Kenapa? Saya takut ditanyai macam-macam. Tidak saya jawab. Wah. Bahaya. Bahaya. Memalukan. Gitu ya yang terjadi. Jadi saya memalukan ini. Wah, saya mau pergi, tapi tangan saya dipegang. Jangan pergi, Hari. Saya mau tanya lagi. Waktu. Apalagi Pak Pendeta yang mau tanya ini. Wah, gawat ini kalau tanyanya susah. Akhirnya dia jawab begini. Satu pertanyaan, Hari. Kalau kamu mati sekarang, kamu masuk surga atau masuk neraka? Waduh, saya paling tidak senang ngomongkan mati, saudara ya. Kenapa? Karena saya itu takut mati, saudara. Kenapa? Nah, memang takut mati. Saya takut kalau saya mati, saya nanti masuk neraka. Ya kalau di neraka 1 tahun, mungkin saya masih mau. Kalau 1000 tahun, masih mau. Lah ini selama-lamanya ya di neraka. Jadi saya tentu tidak mau. Kemudian karena dia tanya saya, apakah saya sudah punya Yesus masuk surga atau masuk neraka, saya jawab, Pak Pendeta, terus terang aja. Terus terang apa, Hari? Kalau saya hari ini mati, saya pasti apa, Hari? Pasti masuk neraka. Wah, dia kaget. Masuk neraka? Oh, kalau gitu kamu belum punya Yesus di dalam hatimu. Loh, dari mana Bapak tahu? Dia bilang dari jawaban Bapak. Loh, jawaban saya, apa yang salah jawaban saya? Memang saya jujur jawabnya. Iya, karena kamu bilang masuk neraka. Ya, kenapa demikian? Oleh karena kalau kamu sudah memiliki Kristus, kamu akan jawab, masuk surga. Wah, ya enggak bisa Pak Pendeta, dosa saya gini besar ya. Ya enggak mungkin lah saya masuk surga, ya enggak mungkin lah. Nah, jadi kemudian dia katakan, oh kamu belum memiliki Kristus dalam hati. Kemudian kalau demikian, coba baca Yohanes 3 ayat 16. Oh, ayat ini saya hafal sejak sekolah minggu, saudara. Bahkan malam ini saya ucapkan lagi. Ya, wah, saya ucapkan di luar kepala, artinya tidak baca. Kaget saya baca ayat itu. Di sana dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian dia katakan setiap orang itu ganti sama namamu. Kemudian hidup kekal ganti dengan surga, dan binasa itu ganti dengan neraka. Bunyinya jadi gini ayat ini. Supaya hari Ratu Langit yang percaya kepadanya tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Waduh, baca ini kaget saya, saudara. Pak Pendeta, tolong saya, tolong. Tolong apa? Tolong supaya saya bisa masuk surga. Baik, kalau begitu kamu hari ini juga buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dia bacakan saya. Dia katakan, Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suara dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan dengan dia, dia dengan aku. Saudara sekalian, ini katakan, Yesus berdiri di muka pintumu, Hari.
dia akan masuk ke dalam hatimu. Sekarang tergantung kamu, mau buka hatimu atau tidak. Terus saya bilang, Pak Pendeta, kalau saya buka hati saya, undang Yesus masuk, apa dia mau masuk? Oh, dia mau masuk. Dari mana saya bisa tahu dia masuk? Kemudian dia katakan, janji Tuhan. Apa janjinya? Jikalau kamu membuka pintu hatimu dan mengundang Yesus, maka dia akan masuk ke dalam hatimu. Malam itu, saudara, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk masuk dalam hati saya. Dan hati saya kemudian berubah menjadi sukacita. Sekarang kematian tidak menakutkan saya. Karena pengorbanan Yesus melalui kematiannya itu sudah diberikan kepada saya. Saya sudah buka hati saya sudah terima. Jadi inilah cara untuk memiliki Kristus dan yakin bahwa Yesus sudah ada dalam hati kita. Berarti kalau kita memiliki Kristus, itu sama aja tadi sudah dijelaskan bahwa ya kita akan memiliki kasih agape itu dalam diri kita. Iya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Setelah kita memiliki Yesus, kadang-kadang kan ada orang mikir, wah enak ya, setelah memiliki Yesus itu kemudian saya bisa berbuat seenaknya gitu ya. Gimana? Ya, jadi kita melihat bahwa memang setelah kita menerima Yesus, maka kita harus bertumbuh. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Ya, karena dosa sudah kita tinggalkan. Kesaksiannya Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia hidup dalam dosa. Di dalam Roma 7 ayat 20 katakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak bisa menghasilkan karya kasih yang bentuknya pengorbanan. Biasanya kalau kita melakukannya karena kita hidup dalam dosa, kita lakukan itu semuanya. Bukan untuk pengorbanan, tapi untuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah, maka kita harus hidup meninggalkan segala dosa kita. Begitu. Berarti kita harus tinggalkan dosa. Cuman kadang-kadang dosa itu kan begitu kuatnya ya, kadang menggodanya itu begitu kuat. Gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa mempertahankan supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa? Baik, ya jadi kita harus bertumbuh. Satu hal yang kita ingat tadi, bahwa sejak kita percaya dan menerima Yesus, maka Allah menyuruh Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk bertumbuh. Karena buahnya roh ini adalah salah satu di antaranya kasih, melihat sukacita, dan seterusnya. Nah, saudara, kita melihat kasih yang merupakan buahnya roh, buah Roh Kudus ini adalah kasih agape tersebut. Oleh karena itu, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kemudian ayat 25 katakan, bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi? Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh ini adalah kasih. Dan kasih inilah nanti akan berkarya, dan kasih inilah yang membuatkan kita rela untuk berkorban. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita sudah punya sebenarnya kasih itu. Hanya kita perlu pastikan apakah Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dan kalau kita yakin Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, maka berhentilah berbuat dosa. Bagaimana supaya kita bisa berhenti berbuat dosa dan bertumbuh? Kita harus terus minta pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita setiap hari. Nah, sekarang begini Pak. Seringkali memang mungkin kita sudah minta pertolongan Roh Kudus, kemudian kita juga jatuh bangun gitu ya. Kita juga masih agak sulit mencintai atau mewujudkan karya kasih itu ya. Kadang-kadang kan itu biar pek gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita konsisten dengan mengasihi yang dengan kasih agape ini? Bagaimana supaya kita bisa konsisten dengan itu? Baik. Karena konsisten ini sangat perlu. Kalau konsisten itu kita sudah lakukan,
maka berarti karya kasih itu juga konsisten. Iya. Berarti bahwa kita akan siap untuk berkorban secara konsisten. Ya. Betul. Jadi tidak sekali tempo, ya. Nah, oleh Iya. karena itu untuk bisa agar supaya kita terus memberikan karya kasih yang ada dalam hidup kita yang berupa pengorbanan itu, maka 3 hal yang kita harus lakukan. Jadi yang pertama adalah kita harus sediakan waktu. Untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan setiap hari secara teratur. Kenapa? Yesus katakan begini, bukan dengan roti saja manusia dapat hidup, tapi dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita punya tubuh. Tubuh ini makanannya roti. Tapi kita juga punya roh. Roh ini makanannya firman. Lah, sedangkan yang menghasilkan karya kasih yang merupakan pengorbanan itu dihasilkan oleh roh ini. Oleh karena itu kalau saudara tiap hari cuma makan roti, tapi tidak pernah baca firman Tuhan, kita akan menjadi lemah secara rohani. Itu yang menyebabkan maka konsistensi kita untuk menghasilkan karya kasih yang berupa pengorbanan ini akan biarpet. Ya, toh? Jadi dengan demikian secara teratur kita harus membaca firman Tuhan. Yang kedua kita melihat bahwa Timotius juga diingatkan oleh Paulus. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau ke arah keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita melihat di sini bahwa penting sekali firman Tuhan. Selanjutnya, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga di dalam doa. Saudara, doa ini sangat penting, ya. Kalau tidak penting, Yesus tidak akan melakukan. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia melakukan sesuatu yang pasti penting. Orang belum bangun, dia sudah berdoa. Ya, kemudian dia memilih muridnya, dia berdoa. Dia membuat mujizat, dia berdoa. Hidup Yesus ini berdoa terus. Sehingga suatu hari muridnya tanya sama dia, Guru, mbok kami diajari berdoa. Yesus katakan kalau kamu berdoa, katakan begini, Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Saudara, Yesus tidak pernah mengajar muridnya nyanyi. Tidak pernah mengajar muridnya khotbah. Tapi dia ngajar muridnya berdoa. Saudara, jadi kita melihat di sini agar supaya karya kasih yang bentuknya pengorbanan ini tidak akan biarpet dalam hidup kita, maka kita harus bersekutu, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Bahkan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Ya. Dan Yesus juga katakan kepada muridnya di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Perhatikan selanjutnya kalimat ini katakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Rohmu itu ingin melakukan pengorbanan, tapi dagingmu tidak bisa. Dagingmu melarang kamu melakukan pengorbanan. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh daging kita, maka sulitlah kita memberikan karya pengorbanan. Tapi kalau kita dikuasai oleh roh, maka roh kita menolong kita untuk dapat melaksanakan karya kasih ini yang bentuknya pengorbanan. Jadi dengan demikian, ini yang kedua. Dan akhirnya yang ketiga, saya mencatat bahwa minta pimpinan Roh Kudus saat lepas saat. Saudara, apakah saya kalau minta pimpinan Roh Kudus mau pimpin saya? Wow, sangat senang dia. Dalam Efesus pasal 5 dikatakan apa? Di Efesus pasal 5 mengatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Roh Kudus kepingin mimpin hidup kita. Tapi yang sering terjadi apa? Bahwa kita yang tidak mau dipimpin. Nah, ini yang masalahnya seperti ini, ya. Masalahnya seperti ini. Kalau begitu, untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Nah, begini Pak Bernard. Ada 3 hal yang kita harus lakukan untuk tetap Roh Kudus memimpin kita. Yang pertama, kita harus baca Alkitab setiap hari. Orang yang tidak pernah baca Alkitab tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Loh, kenapa? Mungkin pertanyaan demikian. Kenapa? Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus ngomong
kepada kita bukan lewat bisik-bisik, saudara. Tidak. Roh Kudus bicara kepada kita dengan firman Tuhan. Lah kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana dia dapat tahu bahwa ini pimpinan Roh Kudus atau bukan? Itu sebabnya biarpat ini, Pak. Ya, no? Oleh karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh hidup dalam dosa. Karena dosa menghalangi kita melakukan pengorbanan. Ya, saudara, kita kalau dosa menginginkan orang berkorban untuk kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa dosa tidak pernah mau melakukan pengorbanan yang tulus. Nah, dan yang ketiga, yang itu bahwa kita perlu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang susah. Ya, ya. Kalau orang disuruh untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, berat. Ini yang sulit. Kenapa? Mereka itu masih salah paham sama Tuhan. Ya, dipikir Tuhan itu kejam. Sehingga kalau saya menyerahkan diri kepadanya, wah nanti bahaya ini. Disiksa. Ya. Gitu. Wah, disiksa. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh, saudara. Misalnya anak saya, ya, Pak, katakan anak saya datang sama saya. Dia bilang, Papa, saya mau menyerahkan hidup sama Papa. Papa ngomong apa saja, Pak? Aku mau ikut, Pak. Aku mau taat, setia. Wah, pokoknya anaknya menyerahkan diri pada Bapak. Kira-kira bapaknya punya respon apa? Bagus anakku. Kau sudah menyerahkan diri buat aku? Iya, Pak. Kalau gitu mulai sekarang, Papa akan buat kamu menderita setiap hari. Kamu harus ngepel rumah ini 3 kali sehari. Kamu harus ngangkat air setiap hari. Kamu makannya 2 hari sekali. Pokoknya Papa akan buat kamu menderita. Ya karena engkau menyerahkan hidup kepada Papa. Apa ini respon saya? Itu Bapak yang ada di Sumber Porong, saudara. Ya, jadi itu bukan demikian. Tapi apa yang saya lakukan? Saya akan peluk anak saya. Saya katakan terima kasih, nak, bahwa engkau sudah mau menyerahkan hidupmu buat Papa. Sekarang apa yang kau butuhkan, nak? Papa akan cukupkan kebutuhan. Perhatikan anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang ini juga demikian. Dia jahat. Anak durhaka ini. Kenapa? Bapaknya belum mati, sudah minta warisan ya. Ya dong. Ini kan anak yang jahat. Kemudian dia pergi menghabiskan semua hartanya. Akhirnya dia tunggu penunggu babi. Tapi ketika dia pulang, bapaknya lihat dari jauh, anakku pulang. Bapaknya tidak nunggu anaknya datang kemudian kadang, kamu kok pulang? Kapok ya? Ayo pergi, tinggalkan. Bapaknya tidak bilang gitu. Bapaknya lari mengejar dia, memeluk dia, mencium dia, mengenakan cincin ke jarinya, kasut kakinya, jubah yang elok. Saudara, ketika anaknya dicium, pasti anaknya nih baunya tidak enak, saudara. Kenapa? Dia tidak pernah mandi ya, saudara. Tapi bapaknya mencium dia. Bukan itu saja, dipestakan, saudara. Jadi kita melihat, inilah kalau seorang menyerahkan hidup pada Tuhan, jangan kita berpikir Tuhan itu kejam. Karena dia punya kasih, tidak punya batas, kasihnya tidak pakai syarat, dia sangat mengasihi kita. Tidak mungkinlah dia mencelakakan kita. Tidak mungkinlah dia merugikan kita. Tidak mungkinlah dia mempermalukan kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Nah, oleh karena itu 3 hal ini penting, saudara. Agar supaya Roh Kudus mimpin kita. Baca firman. Kemudian yang kedua, jangan hidup lagi dalam dosa. Serahkan hidup sama Tuhan. Kalau ini kita lakukan terus-menerus. Tidak biar karya kasih kita. Ya, itu bentuknya pengorbanan. Begitu, Pak Bernard. Ya, Bapak Ibu, kita sudah jelas bahwa kasih yang tulus memang akan rela berkorban tanpa pamrih. Ya, dalam mengasihi seseorang, sama seperti Kristus mengasihi kita, itu dia tak pakai pamrih. Apapun dikerjakan sampai dia rela mati di atas kayu salib. Nah, Tuhan juga menghendaki kita seperti itu. Kita mengasihi orang-orang sekitar kita dengan kasih yang mau berkorban. Dengan kasih yang tulus tanpa pamrih dan rela berkorban. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, cuman satu lagi pertanyaan. Kadang-kadang kan manusia tuh pengen dapat yang baik gitu ya.
Sebenarnya kalau kita mengasihi dan kita mengasihi dengan tulus dan rela berkorban, itu kalau mau dibilang apa sih yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kita dapat apa dengan itu gitu ya. Mungkin orang mikir wah masih hitung-hitungan lah gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita kalau kita konsisten melakukan kasih atau mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, dengan kasih agape. Ini apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita? Baik. Yang pertama saya mau katakan, jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan ya. Kalau hitung-hitungan ini bukan pengorbanan namanya, ya kan? Ya, Jadi bukan kasih agape. bukan kasih agape. Kalau hitung-hitungannya namanya ya kasih karena. Ya, kenapa? Lalu kamu kasih saya kasih kamu. Nah, ini. Nah, kalau begitu supaya apa yang akan saya dapatkan bila saya mengasihi dengan kasih agape? Yang pertama kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Jadi makin banyak saya berkorban, makin banyak saya menerima kasih. Ya, jadi dengan demikian katakan di dalam Galatia pasal 5 dengan pasal 6 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena saatnya tiba kamu akan menuai jikalau kamu tidak menjadi lelah. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, kita menabur kasih agape. Apa yang kita tuai? Yang kita tuai adalah kasih agape. Tapi kalau saudara menabur kasih eros, saudara, wah, ya kasih eros itu juga yang akan dituai. Kalau kita menabur dengan kasih stergo, ya kasih stergo itu yang akan kita tuai. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita menuai semuanya itu. Tapi Tuhan mau kita menuai kasih agape ini. Sehingga dengan demikian, dengan melakukan kasih pengorbanan dari kasih Allah ini, maka kita melihat kita akan menuai kasih. Dan kita akan bertambah lagi untuk bisa mengasihi. Setelah kita bertambah mengasihi, maka apa yang terjadi? Kita makin banyak menerima kasih. Dan kita makin bisa berkorban lebih banyak lagi. Jadi dengan demikian ini hal yang kita akan terima. Dan jelas bahwa kita akan menuai kasih agape. Jangan berkorban karena kasih-kasih yang lain. Korbanlah kasih. Sebab kalau saudara menuai dengan yang saudara tua itu kasih eros, kasih sergo, kasih wah lebih gawat hidup saudara ya. Saya anjurkan saudara tua menuailah, taburlah dengan kasih agape. Supaya saudara menuai kasih agape. Begitu Pak Bernard. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi sebuah hal yang harus kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama, mungkin bagaimana kita bisa berkorban. Mungkin kalau kita mikirkan kita harus berkorban, mungkin itu berat. Tapi marilah kita berpikir bagaimana kita bertumbuh dalam kasih agape ini dan mengasihi orang lain dengan kasih agape ini. Maka pengorbanan itu jadi tidak terasa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini kita melihat bahwa mengasihi sesama itu adalah perintah Allah. Nah, mengasihinya bagaimana? Mengasihi dengan kasih agape, dengan kasih Allah, dengan kasih yang kualitasnya sama dengan kasih Allah. Bagaimana kita memiliki kasih agape itu? Kita harus memiliki Kristus dalam hati kita. Sudahkah kita memiliki Kristus? Kalau belum, undang dia hari ini. Masuk ke dalam hati kita. Karena di dalam tadi dikatakan Wahyu 3:20, dia sedang mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita membuka pintu untuknya. Yang kedua, bagaimana kita memiliki kasih agape? Miliki Kristus, tinggalkan dosa, dan hidup dipimpin oleh Roh. Bahkan dikatakan tadi, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, mungkin ada penutup atau ada highlight atau mungkin ada hal yang mau disampaikan di akhir. Jadi saya ingin sampaikan pada kita bahwa pengorbanan itu adalah karya kasih. Dan ini jelas kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara kita ini semua orang berdosa. Kita bagusnya layaknya masuk neraka. Tapi kasih yang
wujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, membuat kita yang seharusnya masuk neraka itu bisa tinggal bersama dengan Dia di surga. Jadi yang berikutnya adalah saya mengajak kepada kita agar supaya miliki kasih Allah ini. Saudara, jangan sekedar tahu, tapi miliki, yakini bahwa kasih Allah itu sudah ada di dalam diri saudara. Makin kita mengerti akan hal ini, maka makin kita mudah untuk berkorban. Saudara, sebenarnya orang yang memiliki kasih Allah dan bertumbuh dalam kasih ini, dia tidak perlu disuruh untuk berkorban. Tapi dia otomatis akan sedia untuk berkorban. Saudara, ini hal yang saya ingin sampaikan. Oleh karena itu, penuhi diri kita dengan kasih Allah ini. Terus isi dengan kasih Allah. Bagaimana caranya mengisi, saya sudah sampaikan tadi. Firman Tuhan, kemudian doa, dan Roh Kudus. Ini yang kita pakai untuk terus mengisi kasih kita ini, sehingga yang berlimpah keluar. Itu adalah kasih agape. Ini saya sarankan pada kita sekalian malam ini, supaya memenuhi diri kita dengan kasih agape, supaya kita bisa menghasilkan karya kasih itu, yaitu bentuknya pengorbanan, lepas pengorbanan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu Pak Bernard. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Dan kasih yang begitu besar itu sudah kami terima sebenarnya ya Bapa. Oleh karena itu, tolong kami untuk boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu ini. Dan kami boleh menggunakan kasih yang sudah Tuhan berikan ini untuk kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mengasihi sesama kami. Mampukan kami untuk hal ini Bapa. Supaya nama Tuhan juga boleh dipermuliakan lewat hidup kami. Mungkin pada kali ini kami merasa bahwa kami belum bisa mengasihi. Karena kami mungkin masih ragu-ragu apakah Yesus ada di dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, untuk mau membuka hati kami dan mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Sehingga kami boleh yakin bahwa kami sudah memiliki Yesus. Kami sudah memiliki kasih agape itu. Dan kami siap bertumbuh di dalam kasih agape itu untuk boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sertai kami Bapa dalam kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami boleh tetap bertumbuh dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh tetap menjadi berkat dan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang penuh dengan kebencian dan kurangnya kasih. Oleh karena itu, mari kita menjadi agen perubahan di dalam hidup kita dan mari kita mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, walaupun ada pengorbanan dalam mengasihi, tapi kasih agape itu akan tetap membuat kita bersuka cita. Akan tetap membuat kita hidup di dalam kasih dan terus bertumbuh. Kita tidak akan sadar kalau itu merupakan sebuah pengorbanan. Tapi kita akan dengan penuh sukacita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang sedang dingin hati karena kehilangan kasih Allah-Nya. Sampai berjumpa kembali saudara di dalam vitamin jiwa berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.